Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Munawar Puadi, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 24 kelompok 1 BPSDMD Kalimantan Selatan tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sintesa dan personal branding terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Berikut ini merupakan sintesa manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Manajemen ASN, pelayanan publik, world of government atau WOG saling keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Di dalam manajemen ASN terdapat kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Kedudukan ASN di sini sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu juga terdapat fungsi dari ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, ASN mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus bersikap jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, dan bertanggung jawab. Di dalam manajemen ASN, kita juga akan menjelaskan mengenai sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Jadi, pengelolaan sistem merit ini berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari ASN tersebut. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai pelayanan publik, di mana di dalam pelayanan publik terdapat unsur-unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Yang tiga, kepuasan layanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu juga di pelayanan publik terdapat prinsip pelayanan publik. Yang pertama, responsif. Yang kedua, transparan. Tiga, partisipatif. Yang keempat, efektif dan efisien. Yang kelima, aksesibilitas. Yang keenam, akuntabilitas. Yang ketujuh, berkeadilan. Yang kedelapan, mudah dan murah. Yang kesembilan, tidak diskriminatif. Kemudian mengenai etiket pelayanan publik. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket dalam bersalaman. Yang ketiga, etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Yang keempat, etiket dalam bertelepon. Yang kelima, etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Kelima, etiket tersebut harus dimiliki oleh para ASN sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan. Selanjutnya mengenai World of Government atau disingkat WOG. Konsep World of Government, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, siapa yang menjalankan World of Government? Yaitu instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas, lintas sektor, guna mencapai tujuan bersama. Di dalam penerapan World of Government terdapat 4 pelayanan yang harus kita ketahui. Yang pertama, pelayanan administrasi. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Yang keempat, pelayanan regulatif. Terkait implementasi World of Government, yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, World of Government dalam lingkup penyelenggaraan negara. Yang ketiga, World of Government dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah negara. Yang keempat,
Role of government dalam hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Penerapan role of government di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu 1. BPJS Pandawa, 2. e-Samsat. Dua aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam hal administrasi di instansinya masing-masing. Yang ketiga adalah PSC 119, merupakan layanan ambulan gratis untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memerlukan perawatan dan kegawat daruratan. Yang terakhir, keempat adalah Siapam Barabai, merupakan aplikasi terbaru dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, merupakan inovasi dari RSUD Haji Damanhuri Barabai. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus tahu peran atau fungsi ASN tersebut. Yang pertama, pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berprima kepada masyarakat. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik. Memberikan pelayanan publik terintegrasi dan menerapkan Whole of Government (WOG). Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan sistem merit dan menciptakan transparansi di lingkungan ASN. Dengan menerapkan ketiga fungsi tersebut, diharapkan kita dapat menjadi ASN yang unggul, inspirasi, dan komunikatif, serta melaksanakan tugas dengan ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan saya mengenai sintesa dan personal branding terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.